Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Berikut adalah tugas modul 1.4.A.8 Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya, Selvianti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Utara. Pada tahap ini, saya akan meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran pada paket modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari serta menyajikan kesimpulan dan refleksinya. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada submodul kali ini adalah 1. Calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, refleksi pemahaman saya pada modul 1.4, dan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. 1. Peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, tentu tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh kekuatan yang ada, baik dari dalam maupun dari luar sekolah, antara lain kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua, serta lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan budaya positif. Penerapan budaya positif dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari di sekolah sangat berkaitan dengan nilai lainnya. Misalnya, penerapan budaya positif menjaga kebersihan sangat erat kaitannya dengan penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab pada murid. Melalui pembiasaan menjaga kebersihan, murid dapat mengembangkan nilai disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan meskipun tanpa adanya pengawasan dari guru. Dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini sangat erat kaitannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, seperti dipahami bahwa siswa bukanlah terlahir seperti kertas kosong yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan yang guru miliki, melainkan ia ibarat kertas yang sudah terisi namun masih samar, dan tugas guru adalah menebalkan laku baiknya dan menyebarkan laku yang tidak baiknya. Selain itu, salah satu filosofi pendidikan KHD yang tak kalah penting yaitu pendidikan haruslah berhamba pada murid. Guru sebaiknya bersikap sebagai among yang menuntun siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, seorang guru harus bisa menjadi seperti yang diamanatkan dalam trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan sebagai penuntun, ing madyo mangunkarso, di tengah sebagai penyemangat, dan tut wuri handayani, di depan sebagai pendorong. Guru hendaknya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang mengelola dan menuntun siswa untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi sesuai kodrat alamnya dan budaya positif agar dapat menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam menyusun program budaya positif juga diperlukan kolaborasi dengan murid, sehingga murid tidak merasa terbebani dalam melaksanakan budaya positif. Murid diajak membuat suatu kesepakatan yang berpihak pada murid. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai
dapat menerapkan budaya positif, maka seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah, sehingga sebagai calon guru penggerak kita harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah, sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan secara efektif. Budaya positif merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang nantinya juga akan lebih luas lagi menjadi visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, diperlukan adanya kolaborasi kekuatan positif yang ada, baik dari luar maupun dari dalam sekolah, yang disebut dengan pemetaan kekuatan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif yang terdiri dari tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali impian. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dengan demikian, peran guru penggerak sangat penting dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Antara lain, guru penggerak harus mampu menjadi teladan, menjalin kolaborasi dengan rekan guru lain dan seluruh warga sekolah dalam melaksanakan budaya positif, menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah, menjadi coach bagi guru lain, serta mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru penggerak harus bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif di sekolah dan menjadi visi di sekolah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Memulai dari diri sendiri dalam menumbuhkan budaya positif di kelas dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Mensosialisasikan dan berkolaborasi dengan rekan guru serta kepala sekolah. Penuh kesabaran, keuletan, dan positive thinking terhadap penolakan ide dan pelanggaran, serta terus melaksanakan refleksi dan saya paparkan mengenai refleksi pemahaman modul 1.4. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Menurut Diane Gossen 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin berkaitan dengan disiplin diri yang memiliki motivasi internal, namun jika motivasi internal tidak dimiliki, maka diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau kita sebut dengan motivasi eksternal. Seorang guru haruslah mampu menuntun murid agar memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya, disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal di sini tentunya adalah nilai-nilai kebajikan sebagai pelajar Pancasila yang tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk membangun motivasi intrinsik pada murid, sebagai guru kita harus memahami dulu teori motivasi yang dikemukakan oleh Diane Gossen. 2. Konsep inti motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjalankan peraturan sekolah selama ini selalu identik dengan hukuman atau konsekuensi. Sebagai guru, kita harus paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman merupakan suatu tindakan, baik berupa fisik ataupun psikis, yang dapat membuat murid tersakiti dan akan membekas dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi merupakan tindakan yang harus terjadi dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi dapat menyebabkan murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. 3. Konsep inti restitusi. Pada modul 1.4 ini diperkenalkan konsep disiplin positif yang dikenal dengan restitusi.
Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Selain hukuman yang sudah tidak relevan untuk diterapkan di kelas, penghargaan juga tidak relevan lagi diterapkan. Penghargaan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya, karena secara ideal, tindakan belajar sendiri merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Kohn 1995. Sebagai seorang guru yang akan menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah, kita harus paham tentang posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Di antaranya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Seorang pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. 3. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. 4. Sebagai posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sebagai posisi pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat dimulai dari membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas ini bukan peraturan, tetapi penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Keyakinan kelas dibuat bersama murid dengan sistem diskusi atau curah pendapat yang kemudian digeneralisasi menjadi keyakinan kelas yang mengambil dari kata-kata nilai kebajikan universal dan dibuat dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jika keyakinan kelas telah dibuat dan disepakati bersama, tetapi masih ada murid yang melanggar keyakinan tersebut, tentunya kita sebagai guru harus mengambil posisi manajer dan menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada penerapan segitiga restitusi, guru akan mengembalikan identitas murid dari murid yang gagal karena mereka telah berbuat kesalahan menjadi murid yang sukses. Di sini harus kita yakinkan pada murid bahwa kita tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga murid akan berani kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tentunya dengan memegang prinsip nilai-nilai kebajikan universal. Yang perlu dipahami sebagai guru adalah seorang murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan itu karena ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi dan ingin mereka penuhi dengan tindakannya tersebut. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh seorang guru adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas ini bukanlah peraturan, melainkan penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Keyakinan kelas dibuat bersama murid dengan sistem diskusi atau curah pendapat yang kemudian digeneralisasi menjadi keyakinan kelas yang mengambil dari kata-kata nilai kebajikan universal dan dibuat dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jika keyakinan kelas telah dibuat dan disepakati bersama, tetapi masih ada murid yang melanggar keyakinan tersebut, tentunya kita sebagai guru harus mengambil posisi manajer dan menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan kelas.
Pada penerapan segitiga restitusi, guru akan mengembalikan identitas murid dari murid yang gagal karena mereka telah berbuat kesalahan menjadi murid yang sukses. Di sini harus kita yakinkan pada murid bahwa kita tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan tersebut, sehingga murid akan berani kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tentunya dengan memegang prinsip nilai-nilai kebajikan universal. Yang perlu dipahami sebagai guru adalah seorang murid yang melakukan pelanggaran atas kesalahan itu karena ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi dan ingin mereka penuhi dengan tindakannya tersebut. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh seorang guru antara lain: 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan 5. Kesenangan. Berikut akan saya paparkan refleksi diri saya sebelum dan sesudah belajar modul 1.4. Adapun hal menarik dan perubahan cara berpikir yang saya rasakan antara lain adalah saat saya mempraktikkan segitiga restitusi. Ada hal yang di luar dugaan saya, yaitu pendapat dari murid yang saya ajak mempraktikkan segitiga restitusi. Mereka merasa senang karena penanganan dengan segitiga restitusi ini adalah suatu bentuk perhatian, bukan mengadili, sehingga mereka percaya dan berani mengungkapkan apa yang mereka alami. Setelah mempelajari modul ini, cara pandang saya tentang murid pun berubah. Mereka ingin diperlakukan seperti layaknya manusia, ingin dimengerti, bukan dimarahi. Mereka juga butuh teladan dari kita agar mereka dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam menerapkan budaya positif. 2. Pengalaman menarik dalam menerapkan konsep budaya positif dan perasaan saya. Penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan di kelas salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Ada hal menarik yang saya alami, yaitu saat saya meminta murid untuk curah pendapat tentang keyakinan yang diusulkan. Ternyata ada beberapa yang berkaitan dengan guru. Misalnya, jika ada pertanyaan, tidak boleh marah, tidak sering meninggalkan kelas. Saat itu, perasaan saya terkejut, tetapi saya juga bahagia. Ternyata yang diinginkan murid itu adalah keteladanan dari tadi saya jabarkan menjadi sebuah keyakinan kelas, saling menghargai, bertanggung jawab, dan berkomitmen dalam belajar. Penerapan keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik. Murid telah berani bercurah pendapat, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah komitmen dari semua warga kelas dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Sebagai guru, saya dapat memberikan dampak positif pada teman sejawat dan mampu memberikan dampak positif pembelajaran di kelas, mampu bersosialisasi di lingkungan sekolah, dan selanjutnya membimbing dan mendukung program perubahan paradigma pendidikan di Indonesia yang saat ini masih belum sepenuhnya berpihak pada murid. 3. Posisi kontrol saya sebelum dan sesudah mempelajari modul budaya positif. Sebelum mempelajari modul budaya positif, posisi saya ternyata ada beberapa posisi kontrol yang pernah saya terapkan pada murid, yaitu posisi penghukum, pembalas. Namun, yang paling sering saya terapkan saat berinteraksi dengan murid adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu senang karena murid-murid menurut pada saya. Setiap tugas yang saya berikan pada murid bila saya ingatkan selalu dikerjakan. Tapi saya tidak mengingatkan, tetapi hal ini tidak berlaku ketika saya tidak mengingatkan mereka. Ternyata mereka hanya patuh pada saat saya ada dan saya tanyakan saja.
Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajer, dan tentunya perasaan saya bahagia karena saya dapat menuntun murid saya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 4. Penerapan segitiga restitusi. Setelah mempelajari materi segitiga restitusi, ternyata saya baru sadar bahwa selama ini saya pernah menerapkan langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Namun, tidak semua langkah yang saya praktikkan. Biasanya saya hanya mempraktikkan langkah validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Langkah menstabilkan identitas sebelumnya belum saya terapkan, sehingga kadang murid masih berbohong dan tidak mau jujur dengan permasalahannya. Mereka masih takut kalau dianggap salah. Hal penting yang perlu dipelajari dalam menerapkan budaya positif di kelas adalah ilmu parenting yang dapat meyakinkan orang tua agar membantu menanamkan budaya positif di rumah. Karena budaya itu tidak bisa dibentuk hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga harus ada kerjasama dari orang tua dalam membentuk budaya positif di lingkungan rumah masing-masing. Judul modul yaitu Program Budaya Disiplin dan Tanggung Jawab sebagai karakter dari pelajar Pancasila. Nama peserta, siswa kelas 10. Adapun latar belakangnya adalah disiplin dan tanggung jawab merupakan karakter yang sering diabaikan oleh murid. Sejak dari awal masuk ke sekolah setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, murid yang bertugas piket harus membersihkan kelas. Tetapi, hal ini sering tidak dilakukan sehingga akan berimbas pada ketidaknyamanan saat proses kegiatan belajar mengajar. Murid juga banyak yang tidak disiplin dalam segi waktu, berpakaian seragam, dan dalam penugasan yang diberikan oleh guru. Berdasarkan masalah tersebut, maka saya membuat rencana tindakan yang saya beri judul Program Budaya Disiplin dan Tanggung Jawab sebagai karakter dari pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari rancangan ini adalah murid yang memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Tolak ukurnya adalah murid terbiasa menjalankan kewajibannya sebagai bentuk rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan akan saya antara lain terdiri dari 1. Tahap persiapan dengan cara melakukan survei awal tentang budaya tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh murid. 2. Menyusun program kebajikan tentang disiplin dan budaya tanggung jawab. 3. Melakukan sosialisasi kepada murid dan menjelaskan maksud dan tujuan dari program tersebut. Tahap yang berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Murid melaksanakan program kebajikan budaya disiplin dan tanggung jawab. 2. Murid saling membantu mengingatkan temannya agar melaksanakan program budaya disiplin dan tanggung jawab. Tahap yang ketiga yaitu tahap refleksi. Murid melakukan penilaian diri tentang budaya disiplin dan tanggung jawab yang sudah mereka lakukan. Guru dan murid melakukan refleksi bersama terkait program budaya disiplin dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan. Adapun dukungan yang saya butuhkan antara lain kerjasama dari semua pihak, baik murid, guru, dan orang tua, agar program ini dapat berjalan dengan baik. Ruangan kelas atau laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan program juga disediakan. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.